Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Fikri Ajar Syakban, Aici Imelta Ajiwinatama, Anita S, Intan Nur Aisyah, dan Willy Abdul Jabar ingin menjelaskan tentang kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas atau ABC dan manajemen berdasarkan aktivitas atau ABM. Slide selanjutnya, peralatan biaya secara umum dan konsekuensinya. Dulunya, perusahaan, misalnya perusahaan manufaktur, mobil, dan motor, membuat berbagai produk yang terbatas. Biaya tidak langsung hanya mengambil bagian yang kecil dari biaya total. Jadi pemakaian sistem kalkulasi biaya yang sederhana untuk mengalokasikan biaya secara umum mudah dilakukan, tidak mahal, dan cukup akurat. Namun, ketika produk yang dihasilkan semakin beragam, peralatan secara umum atau broad averaging justru mengakibatkan semakin tidak akuratnya biaya produk. Selanjutnya ada kalkulasi biaya yang terlalu tinggi, overcosting, dan terlalu rendah, undercosting. Peralatan biaya dapat menyebabkan kalkulasi biaya produk atau jasa yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Seperti kalkulasi biaya yang terlalu rendah adalah sebuah produk yang menghasilkan sumber daya yang lebih banyak justru memiliki biaya per unit yang rendah. Ada juga kalkulasi biaya produk yang terlalu tinggi. Sebuah produk menghasilkan sumber daya yang lebih sedikit tetapi justru memiliki biaya per unit yang lebih tinggi. Selanjutnya, subsidi biaya produk. Subsidi silang biaya produk atau product cost cross subsidization berarti bahwa bila perusahaan yang salah satu produknya mengalami kerugian biaya akan mengalami kelebihan biaya paling tidak pada suatu produk yang lain. Begitu pula sebaliknya, subsidi silang biaya produk terjadi bila dialokasikan secara merata, yaitu rata-rata secara umum ke berbagai produk tanpa mempertimbangkan jumlah sumber daya yang digunakan setiap produk. Selanjutnya ada sistem kalkulasi biaya sederhana pada Plastim Corporation. Berdasarkan kontak dengan Giovanni Motors, produsen mobil yang besar, Plastim membuat dua jenis lensa canggih CE5 dan lensa sederhana S3. Proses perancangan produk distribusi. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk merancang, memproduksi, dan mendistribusikan lensa biaya maupun canggih. Yang pertama, perancangan produk dan proses. Setiap tahun Giovanni Motors meminta beberapa modifikasi atas lensa sederhana dan lensa canggih. Departemen Desain Plastim merancang cetakan dan spesifikasi proses yang dibutuhkan, yaitu rincian operasi manufaktur. Yang kedua, proses pembuatan lensa. Lensa dicetak, diselesaikan, dibersihkan, dan diinspeksi. Ketiga, pengiriman dan distribusi lensa yang telah selesai dilakukan, dikemas, dan dikirim ke Giovanni Motors. Plastim beroperasi pada kapasitasnya dan mengeluarkan biaya-biaya pemasaran yang rendah karena produknya bermutu tinggi. Plastim juga memiliki biaya pelayanan yang minimal. Lingkungan bisnis Plastim untuk produk lensa biasa sangat kompetitif. Plastim bisa menurunkan harga lensa sederhana dan menerima margin yang lebih rendah atau mengupayakan segala cara untuk mengurangi biaya. Namun untuk keputusan strategis jangka panjang tersebut, pertama, dalam menentukan biaya ini, Plastim membebankan baik biaya variabel maupun biaya tetap ke lensa S3 dan sistem kalkulasi biaya sederhana yang menggunakan satu pol biaya tidak langsung. Plastim saat ini menggunakan sistem kalkulasi biaya sederhana yang mengalokasikan biaya tidak langsung dengan menggunakan satu tarif biaya tidak langsung, yaitu jenis sistem yang dibahas di bab 4. Gunakan bagian ini sebagai pedoman untuk mempelajari langkah-langkahnya. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi produk yang dipilih menjadi objek biaya. Langkah kedua, mengidentifikasi biaya langsung produk. Langkah ketiganya, memilih dasar alokasi biaya yang akan digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk. Langkah keempat, mengidentifikasi biaya tidak langsung yang berkaitan dengan setiap dasar alokasi biaya. Langkah 5, menghitung tarif per unit dari setiap dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk. Langkah ke-6, menghitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke produk. Langkah ketujuhnya, menghitung total biaya produk dengan menambahkan semua biaya
dan tidak langsung yang dibebankan ke produk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbaikan sistem kalkulasi biaya. Dalam memperbaiki sistem kalkulasi biaya, tidak memperhatikan seberapa besar biaya tidak langsung yang digunakan pada setiap produk yang berbeda. Banyak perusahaan manufaktur dari Amerika, perusahaan manufaktur elemen pemanas dari Swedia, dan lain-lain telah memperbaiki sistem kalkulasi biaya. Kemudian, apakah kalian tahu apakah yang menyebabkan perusahaan-perusahaan dari berbagai industri dan beroperasi di belahan dunia melakukan perbaikan sistem kalkulasi biaya? Yang pertama yaitu untuk meningkatkan keanekaragaman produk. Yang kedua, peningkatan biaya tidak langsung. Kemudian yang ketiga, kemajuan teknologi informasi. Dan yang keempat, persaingan di pasar produk. Ada 3 pedoman untuk memperbaiki sistem kalkulasi biaya. Yang pertama yaitu penelusuran biaya langsung. Dengan penelusuran biaya langsung yaitu klasifikasi sebanyak mungkin total biaya sebagai biaya langsung agar dapat ditelusuri objek biaya secara ekonomis. Kemudian yang kedua adalah pool biaya tidak langsung. Banyak pool biaya tidak langsung hingga tiap pool bersifat homogen. Kemudian yang ketiga adalah dasar alokasi. Bila memungkinkan, gunakan kriteria sebab akibat untuk mengidentifikasi dasar alokasi biaya untuk setiap pool biaya tidak langsung. Kemudian, sistem kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas atau ABC. Sistem ABC ini adalah salah satu cara untuk memperbaiki sistem kalkulasi biaya. Ada 2 aktivitas dalam hal ini, yaitu yang pertama aktivitas biasa dan yang kedua adalah aktivitas ABC. Aktivitas biasa yaitu berupa kejadian tugas atau unit kerja dengan tujuan khusus, yang contohnya seperti perancangan produk, penyetelan mesin, pengoperasian mesin, dan pendistribusian produk. Sedangkan sistem ABC dengan banyak aktivitas menjadi kompleks dan tidak praktis untuk dioperasikan pada aktivitas yang terlalu sedikit. Pada sistem ABC lebih menekankan pada aktivitas berbeda. Manfaat dari sistem ABC adalah memberikan informasi untuk membuat keputusan yang baik. Namun, manfaat ini harus ditimbang terhadap biaya implementasinya. Selanjutnya adalah hierarki biaya. Hierarki biaya mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi dasar alokasi biaya yang jika mungkin merupakan pemicu biaya dari biaya pada pool biaya aktivitas. Hierarki biaya sendiri mempunyai 4 tingkatan. Yang pertama yaitu biaya tingkat unit output. Biaya aktivitas yang dilaksanakan atas setiap unit produk atau jasa individual. Dan yang kedua adalah biaya tingkat batch, yaitu biaya aktivitas yang berkaitan dengan kelompok unit, produk atau jasa, dan bukan dengan setiap unit produk atau jasa individual. Dan yang ketiga adalah biaya pendukung produk, yaitu biaya aktivitas yang dilakukan untuk mendukung setiap produk atau jasa tanpa menghiraukan jumlah unit atau batch unit yang dibuat. Kemudian yang keempat adalah biaya pendukung aktivitas, yaitu biaya aktivitas yang tidak dapat ditelusuri ke produk atau jasa individual mendukung operasi perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nuraisyah akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang penerapan ABC di Plastim. Bagan 3-5 menyajikan suatu tinjauan atas sistem ABC Plastim. Gunakan bagan ini sebagai pedoman dalam mempelajari langkah-langkah berikut. Langkah pertama, mengidentifikasi produk yang menjadi objek biaya. Objek biaya adalah lensa S3 dan CL5. Tujuan Plastim yang pertama adalah menghitung total biaya dan kedua biaya per unit dari merancang, membuat, serta mendistribusikan lensa-lensa tersebut.
Langkah kedua, mengidentifikasi biaya langsung produk. Plastim mengidentifikasikan biaya langsung sebagai berikut: biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja manufaktur langsung, dan biaya pembersih serta perawatan cetakan. Perhatikan bahwa sistem kalkulasi biaya yang digunakan sebelumnya. Plastim mengklasifikasikan biaya pembersih dan perawatan cetakan sebagai biaya tidak langsung serta mengalokasikan ke produk dengan menggunakan jam tenaga kerja manufaktur langsung. Namun, sesuai dengan pedoman 1 untuk memperbaiki sistem kalkulasi biaya pembersih dan perawatan cetakan yang terdiri dari upah pekerja untuk membersihkan cetakan setelah batch lensa dibuat, dapat ditelusuri secara langsung sebagai biaya tingkat batch karena setiap jenis lensa hanya dapat dibuat dengan cetakan khusus. Lensa canggih memerlukan biaya pembersih dan perawatan cetakan yang lebih tinggi dibanding lensa sederhana karena plastik membuat lebih banyak batch lensa canggih ketimbang lensa sederhana karena cetakan lensa canggih lebih sulit dibersihkan. Bila jam tenaga kerja manufaktur langsung digunakan sebagai pemicu biaya, maka hal ini tidaklah mencerminkan pembersih dan perawatan cetakan yang dibutuhkan lensa bisa serta lensa canggih. Biaya langsung plastik adalah semua biaya yang diklasifikasikan sebagai biaya tidak langsung. Langkah ketiga, memilih dasar alokasi biaya yang akan digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk. Sesuai dengan pedoman 2 dan 3 untuk memperbaiki sistem kalkulasi biaya, Plastim mengidentifikasi 6 aktivitas perancangan: penyetelan mesin cetak, pengoperasian mesin cetak, pengaturan pengiriman, pendistribusian lensa, dan administrasi serta pengelolaan proses untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk. Bagan 5-4, kolom 2 dan 3 menunjukkan kategori hierarki biaya, dasar alokasi biaya, dan kuantitas dasar alokasi biaya untuk setiap aktivitas yang dijelaskan pada kolom 1. Mengidentifikasi dasar alokasi biaya dapat dilakukan dengan menentukan jumlah pol aktivitas di mana biaya harus dikelompokkan pada sistem EBC. Sebagai contoh, ketimbang menentukan aktivitas perancangan yang mencakup perancangan produk, perancangan proses, dan prototyping sebagai aktivitas terpisah, Plastim menetapkan 3 aktivitas tersebut sebagai gabungan aktivitas perancangan dan membentukkan pol biaya perancangan yang homogen. Mengapa? Karena kompleksitas cetakan merupakan pemicu biaya yang sesuai dengan biaya yang terjadi untuk ketiga aktivitas perancang tersebut. Pertimbangan kedua dalam memilih dasar alokasi biaya adalah ketersediaan data yang bisa diandalkan dan pengukurannya. Ambil contoh masalah penentuan dasar alokasi biaya untuk aktivitas perancangan pemicu. Biaya perancangan yang merupakan biaya pendukung produk adalah kompleksitas cetakan. Cetakan yang lebih rumit membutuhkan waktu perancangan yang lebih banyak. Pada sistem EBC, Plastim mengukur kompleksitas berdasarkan jumlah bagian dalam cetakan dan area permukaan cetakan atau meter persegi. Jika data tersebut sulit didapat atau diukur, Plastim mungkin terpaksa menggunakan ukuran kompleksitas yang lain, seperti jumlah bahan yang mengalir melalui cetakan. Masalah yang mungkin timbul dengan pengukuran ini adalah bahwa kuantitas bahan yang mengalir mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kompleksitas dari aktivitas perancangan. Langkah keempat, mengidentifikasi biaya tidak langsung yang berkaitan dengan setiap dasar alokasi. Pada langkah ini, biaya overhead yang ditanggung oleh Plastim dibebankan oleh aktivitas dapat dilihat di bagan 5-4 kolom 3 berdasarkan hubungan sebab akibat antara dasar alokasi biaya untuk suatu aktivitas dan biaya aktivitas. Sebagai contoh, semua biaya yang memiliki hubungan sebab akibat dengan kemasan yang dipindahkan dalam ukuran meter kubik dibebankan ke pool biaya distribusi. Ini adalah gambar bagan 3-4 dan bagan 5 dan 4. Tentu saja kuat lemahnya hubungan sebab akibat antara dasar alokasi biaya dan biaya aktivitas berbeda antar pol biaya. Sebagai contoh, hubungan sebab akibat antara jam tenaga kerja manufaktur
langsung dan biaya aktivitas administrasi tidak sekuat hubungan antara jam penyetelan dan biaya aktivitas penyetelan. Waktu yang digunakan pada aktivitas-aktivitas tersebut menjadi dasar untuk mengalokasikan biaya gaji teknisi dan supervisor ke berbagai aktivitas. Kita akan mengilustrasikan perhitungan tersebut untuk Gabriel Jackson, seorang teknisi bagian produksi di Plastim. Tabel berikut ini mencatat waktu yang digunakan oleh Jackson pada berbagai aktivitas selama tahun 2006 dan mengubah waktu yang digunakan menjadi biaya dalam mata uang dolar sesuai dengan gaji Jackson. Demikian juga biaya-biaya yang lain dialokasikan ke pool biaya aktivitas dengan menggunakan dasar alokasi yang paling mencerminkan biaya yang terjadi untuk mendukung berbagai aktivitas tersebut. Sebagai contoh, biaya sewa dialokasikan berdasarkan luas area dalam meter persegi yang digunakan untuk aktivitas yang berbeda. Intinya adalah bahwa semua aktivitas tidak harus sesuai dengan kategori aktivitas. Seringkali biaya dialokasikan terlebih dahulu ke aktivitas sebelum biaya aktivitas tersebut dapat dialokasikan ke produk. Langkah yang kelima, menghitung tarif per unit dari setiap dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk. Bagan 5-4, kolom 5 mengintisarikan perhitungan tarif biaya. Aktivitas dengan menggunakan kuantitas dasar alokasi biaya yang telah dipilih pada langkah ketiga, dan biaya tidak langsung untuk setiap aktivitas yang telah dihitung pada langkah keempat. Langkah keenam, menghitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke produk. Bagan 5-5 menunjukkan total biaya tidak langsung sebesar 1.153.953.000 yang dialokasikan ke lensa sederhana dan 961.047.000. Maaf apabila salah pengucapan angkanya. Saya lanjut lagi, yang dialokasikan ke lensa canggih untuk menghitung total biaya tidak langsung dari setiap lensa. Total kuantitas dari dasar alokasi biaya yang digunakan setiap aktivitas oleh tiap jenis lensa, atau menggunakan data yang diberikan oleh personil operasi Plastim, dikalikan dengan tarif alokasi biaya yang dihitung pada langkah kelima pada bagan 5-4 kolom 5. Sebagai contoh, dari 2000 total per jam aktivitas penyetelan bagan 5-4 kolom 4, lensa S3 menggunakan 500 jam penyetelan dan lensa CL5 menggunakan 1500 jam penyetelan. Oleh karena itu, total biaya aktivitas penyetelan yang dialokasikan ke lensa S3 adalah 500 jam penyetelan dikali 150 per jam penyetelan, dan ke lensa CL5 adalah 1500 per jam penyetelan kali 150 per jam penyetelan. Jadi, biaya penyetelan per unit adalah 75.000 dibagi 60. Jadi, biaya penyetelan per unit adalah 75.000 dibagi 60.000 unit untuk lensa S3 dan 225.000 dikurang 15.000 per unit untuk lensa CL5. Langkah ketujuh, menghitung total biaya produk dengan membebankan semua biaya langsung dan tidak langsung. Bagan 5-5 menyajikan biaya produk untuk lensa canggih dan lensa sederhana. Biaya langsung telah dihitung pada langkah kedua, dan biaya tidak langsung telah dihitung pada langkah keenam. Tinjauan di atas sistem ABC pada bagan 5-3 menunjukkan 3 kategori biaya langsung dan 6 kategori biaya tidak langsung. Biaya setiap jenis lensa pada bagan 5-5 memiliki 9 pos, 3 untuk biaya langsung dan 6 untuk biaya tidak langsung. Perbedaan antara biaya produk S3 dan CL5 menurut sistem ABC yang dihitung pada bagan 5-5 menyoroti bagian setiap produk tersebut menggunakan jumlah biaya langsung dan tidak langsung yang berbeda pada masing-masing area aktivitas yang dialokasikan ke produk. Kemudian biaya per unit dapat dihitung dengan mudah dengan membagi total biaya yang dialokasikan ke setiap produk dengan jumlah unit setiap produk. Membandingkan setiap kalkulasi biaya lainnya. Membandingkan sistem kalkulasi biaya sederhana yang menggunakan suatu pool biaya tidak langsung
bagan 5-1 dan bagan 5-2 yang telah digunakan plastim dan sistem EBC, bagan 5-3 dan bagan 5-5 yang menggantikannya. Terdapat 3 hal yang akan kita tekankan pada bagan 5-6 yang sesuai dengan 3 pedoman untuk memperbaiki sistem kalkulasi biaya. Yang pertama, sistem ABC menelusuri lebih banyak biaya sebagai biaya langsung. Yang kedua, sistem ABC membentuk pool biaya yang homogen yang terkait dengan aktivitas yang berbeda. Dan yang ketiga, untuk setiap pool biaya aktivitas, sistem ABC memilih dasar alokasi biaya yang memiliki hubungan sebab akibat dengan biaya pada pool biaya yang ada. Manfaat sistem ABC adalah bahwa sistem itu memberikan informasi untuk membuat keputusan yang lebih baik. Namun, manfaat ini harus ditimbang terhadap biaya pengukuran dan implementasinya. Kita akan membicarakan biaya-biaya tersebut pada bagian selanjutnya ketika membahas implementasi sistem ABC. Penggunaan sistem ABC untuk meningkatkan manajemen biaya profitabilitas. Menjelaskan bagaimana sistem ABC digunakan dalam manajemen berdasarkan aktivitas. Sejauh ini, penekanan pada bab ini tertuju pada peranan sistem ABC dalam menghasilkan biaya produk yang lebih banyak. Manajemen berdasarkan aktivitas adalah metode pengambilan keputusan manajemen yang menggunakan informasi tentang ABC guna meningkatkan keputusan pelanggan dan profitabilitas. Kami mengidentifikasi ABM secara luas, termasuk keputusan tentang harga dan bauran produk, pengurangan biaya, peningkatan proses, dan perancangan produk. Keputusan penetapan harga dan bauran produk. Sistem ABC memberikan informasi tentang biaya kepada manajer yang akan membantu dalam membuat dan menjual berbagai produk. Dengan informasi ini, manajer dapat membuat keputusan penetapan harga dan bauran produk. Sebagai contoh, sistem ABC mengidentifikasikan bahwa plastim dapat mengenakan harga yang sama dengan pesaingnya. Untuk lensa S3 sebesar $53 dan masih meraih laba karena biaya menurut ABC adalah $49,58. Lihat bagan 5-5. Tanpa informasi ini, manajer plastim bisa salah menyimpulkan bahwa mereka akan menderita rugi operasi jika lensa S3 dijual pada harga $53. Kesimpulan yang salah ini, biaya menyebabkan plastim mengurangi produk lensa sederhana dan lebih berfokus pada lensa canggih, karena menurut sistem satu pol, biaya tidak langsung lensa canggih sangat menguntungkan. Penggunaan sistem ABC untuk meningkatkan manajemen biaya dan profitabilitas adalah metode pengambilan keputusan manajemen yang menggunakan informasi tentang ABC guna meningkatkan keputusan pelanggan dan profitabilitas kami. Mendefinisikan ABM secara luas, termasuk keputusan tentang harga dan bauran produk, pengurangan biaya peningkatan proses, dan perancangan produk. Ada beberapa keputusan penetapan harga dan bauran produk. Sistem ABC memberikan informasi tentang biaya kepada manajer yang akan membantunya dalam membuat dan menjual berbagai produk. Manajer dapat membuat keputusan penetapan harga dan bauran produk. Contoh, sistem ABC mengidentifikasikan bahwa plastim dapat mengenakan harga yang sama dengan pesaingnya untuk lensa S3 sebesar $53 dan masih meraih laba. Karena biayanya menurun, ABC adalah $49,48. Tanpa informasi, manajer plastim bisa salah menyimpulkan bahwa mereka akan menderita rugi operasi jika lensa S3 dijual pada harga $53. Kesimpulan yang salah bisa menyebabkan plastim mengurangi produksi lensa sederhana dan lebih berfokus pada lensa canggih. Menurut sistem satu pol, biaya tidak langsung lensa canggih sangat menguntungkan. Berfokus pada lensa canggih bisa menyesatkan. Keputusan pengurangan harga dan perbaikan proses.
Personil produksi dan distribusi menggunakan sistem ABC untuk berfokus pada cara mengurangi biaya dan jenis biaya yang bisa dikurangi. Manajer menetapkan target pengurangan biaya dalam bentuk pengutangan biaya per unit dan dasar alokasi biaya pada area aktivitas yang berbeda. Contoh supervisor area aktivitas distribusi di Plastim menargetkan untuk mengurangi biaya distribusi per meter kubik produk yang dikirimkan dari US 5.80 menjadi US 5,40 dengan meningkatkan efisiensi aktivitas distribusi. Keputusan menyangkut perencanaan, manajemen dapat mengevaluasi dampak perancangan produk dan proses yang ada terhadap aktivitas serta biaya sebagai cara untuk mengidentifikasi desain baru guna mengurangi biaya. Contoh keputusan menyangkut desain atau perancangan yang mengurangi kompleksitas cetakan akan mengurangi biaya perancangan, bahan, tenaga kerja, penyetelan, operasi mesin cetak, dan pembersihan serta perawatan cetakan. Pelanggan Plastim bisa menerima hilangnya beberapa fitur lensa dengan harga yang lebih murah. Aktivitas perencanaan dan pengelolaan, contoh kasus Plastim. Kebanyakan perusahaan yang menerapkan sistem ABC untuk pertama kali biasanya menganalisis biaya aktual untuk mengidentifikasi pool biaya aktivitas dan tarif biaya aktivitas. Banyak perusahaan kemudian menggunakan sistem ABC untuk merencanakan dan mengelola aktivitas perusahaan, menentukan anggaran biaya aktivitas, dan menggunakan tarif biaya yang dianggarkan untuk menghitung biaya produk dan menggunakan normal costing. Sistem kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas dan kalkulasi biaya departemen. Perusahaan terkadang menggunakan sistem kalkulasi biaya yang memilih fitur seperti sistem ABC, memiliki beberapa pool biaya dan beberapa dasar alokasi biaya, namun tidak menekankan aktivitas individual. Banyak perusahaan mengembangkan sistem kalkulasi biaya sendiri. Dari menggunakan sistem satu tarif biaya tidak langsung menjadi sistem yang menggunakan tarif biaya tidak langsung terpisah untuk masing departemen, seperti departemen perancangan, manufaktur, distribusi, dan lain-lain, atau masing sub-departemen seperti departemen perakitan dan pemesinan yang merupakan bagian dari departemen manufaktur. Jadi sistem ABC adalah perkembangan lanjutan dari sistem kalkulasi biaya departemen. Kedua sistem ini menghasilkan biaya produk yang sama dengan menggunakan aktivitas yang berbeda pada suatu departemen dengan cara yang serupa. Selanjutnya, pengimplementasian sistem ABC. Manajer memilih tingkat rincian yang akan digunakan dalam sistem kalkulasi biaya dengan mengevaluasi biaya yang diharapkan dari sistem tersebut, dibandingkan dengan manfaat yang diharapkan akan diterima dari penggunaan sistem kalkulasi biaya tersebut. Untuk membuat keputusan yang lebih baik terdapat tanda-tanda yang mengindikasikan bahwa sistem ABC akan memberikan banyak manfaat. Beberapa tanda-tanda itu adalah: yang pertama, sejumlah biaya tidak langsung yang signifikan telah dialokasikan dengan hanya menggunakan satu atau dua biaya pool saja. Yang kedua, semua atau sebagian besar biaya tidak langsung diidentifikasi bahwa sebagai biaya tingkat unit output, atau sejumlah biaya tidak langsung diuraikan sebagai biaya tingkat batch, biaya pendukung produk, atau biaya pendukung fasilitas. Yang ketiga, produk memerlukan beragam permintaan atau sumber daya karena perbedaan volume tahap-tahap pemprosesan, ukuran batch, atau kompleksitas. Yang keempat, produk yang dibuat dan dipasarkan dengan baik oleh perusahaan menghasilkan laba yang lebih rendah, sementara produk yang kurang sesuai yang dibuat dan dipasarkan oleh perusahaan justru memiliki laba yang lebih tinggi. Yang terakhir, staf operasi memiliki perbedaan pendapat yang tajam dan akuntansi mengenai biaya manufaktur dan pemasaran produk serta jasa. Apabila perusahaan memutuskan untuk mengimplementasikan ABC, perusahaan harus membuat pilihan yang penting menyangkut tingkat rincian yang akan digunakan.
Biaya dan keterbatasan utama dari sistem ABC bersumber dari masalah operasional yang kompleks dan pengukuran. Sistem ABC mengharuskan manajemen mengestimasi pol biaya aktivitas dan mengidentifikasi serta mengukur pemicu biaya yang berfungsi sebagai dasar lokasi biaya untuk setiap biaya. Bahkan sistem ABC yang sederhana pun membutuhkan banyak kalkulasi untuk menentukan biaya produk dan jasa. Pengukuran ini menghabiskan banyak biaya tarif, biaya aktivitas juga perlu diperbarui secara berkala. Semakin rinci sistem ABC dan semakin banyak pula biaya yang dibentuk, semakin banyak alokasi yang dibutuhkan untuk menghitung biaya aktivitas. Dari setiap biaya ini dapat meningkatkan peluang terjadinya kesalahan dalam identifikasi biaya untuk biaya aktivitas yang berbeda. Sebagai contoh, survei soal cenderung keliru dalam menentukan waktu yang dihabiskan untuk aktivitas yang berbeda bila mereka diminta mengalokasikan waktu untuk 5 aktivitas dan bukan hanya 2 aktivitas saja. Banyak perusahaan seperti Kanhal merasa sistem ABC yang tidak perlu, yang tidak terlalu rinci dan tidak terlalu rumit lebih memberikan manfaat strategis dan operasional ketimbang sistem ABC yang lebih rinci. Perusahaan lain seperti Hewlett Packard mengimplementasikan ABC pada divisi atau fungsi pilihan. Namun seiring dengan kemajuan teknologi, informasi, dan terus menurunnya biaya pengukuran, banyak perusahaan mulai menerapkan sistem ABC yang lebih rinci. Seperti The Cooperative Bank di Inggris. Bila ini terjadi, semakin banyak sistem ABC yang lebih rinci bisa lolos melewati ujian biaya manfaat. Survei global tentang praktek perusahaan menceritakan bahwa implementasi ABC berbeda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Namun demikian, kerangka kerja dan gagasannya memberikan standar untuk menilai apakah suatu sistem kalkulasi biaya yang sederhana sudah cukup bagus untuk tujuan manajemen tertentu. Perusahaan apapun dalam sistem kalkulasi biaya yang sederhana tak pelak lagi akan dapat diperbaiki oleh pemikiran ABC. Sejumlah perusahaan di seluruh dunia telah menyelidiki dan mengimplementasikan sistem ABC. Akan tetapi, penerapan ABC bervariasi antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Beberapa perusahaan menggunakan ABC sebagai sistem akuntansi biaya yang mendasar. Perusahaan lainnya lebih selektif, sehingga mungkin hanya menggunakan ABC pada satu divisi bisnis sebelum diterapkan pada perusahaan secara keseluruhan. Di antara perusahaan-perusahaan di Inggris, sebuah survei menyebutkan bahwa 17,5% telah mengimplementasikan ABC dan 20,3% sedang mempertimbangkan untuk memakainya. Sebuah survei yang diadakan di Selandia Baru menemukan bahwa 20,3% responden memakai ABC. Studi yang lain menemukan bahwa 20% responden dari India dan 11% responden dari Singapura telah menerapkan sistem ABC. Survei di Irlandia melaporkan bahwa terdapat 3 masalah yang bisa ditemukan, yaitu pembebanan biaya ke aktivitas, kesulitan dalam penentuan dan pemilihan pemicu biaya, peranti lunak komputer yang kurang memadai. Survei untuk perusahaan industri makanan dan minuman di Belanda menyebutkan masalah yang menyangkut prioritas lainnya dibanding ABC dan kurangnya waktu, juga kesulitan dalam biaya pengumpulan data. Selanjutnya, sistem ABC pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Meskipun kebanyakan contoh penerapan ABC dimulai pada perusahaan manufaktur, namun ABC juga bisa diterapkan dari perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Contoh kasus, Plastim juga mencakup penerapan ABC untuk aktivitas jasa, yakni perancangan, dan untuk aktivitas dagang, yakni distribusi. Perusahaan seperti Cooperative Bank, Brandley Hospital, Bisitil pada industri telekomunikasi, dan Union Pacific pada industri transformasi telah mengimplementasikan beberapa bentuk sistem ABC guna mengidentifikasi bauran bentuk yang menguntungkan, meningkatkan efisiensi dan memuaskan pelanggan. Demikian juga bentuk perusahaan eceran dan grosir, misalnya super value, retail, dan distributor, toko penjual makanan, dan Owen & Minor, distributor alat-alat kesehatan telah menerapkan sistem ABC. Pendekatan umum bagi sistem ABC pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang sama dengan pendekatan pada perusahaan manufaktur. Biaya dibagi ke dalam biaya yang homogen dan diklasifikasikan sebagai biaya tingkat unit output
pada biaya tingkat biaya pendukung produk, biaya pendukung jasa, atau biaya pendukung fasilitas. Pol biaya tersebut terkait dengan aktivitas biaya itu dialokasikan ke produk atau pelanggan dengan menggunakan dasar alokasi biaya yang memiliki hubungan sebab akibat. Dengan biaya pada pola biaya tersebut, perusahaan jasa dan perusahaan dagang juga harus menghadapi masalah pengukuran biaya aktivitas dan mengidentifikasi serta pengukuran dasar alokasi. Sistem ABC menimbulkan beberapa isu yang menarik apabila diterapkan pada institusi jasa publik seperti US Postal, servis biaya pengiriman, surat ke lokasi terpencil jauh lebih mahal daripada ke wilayah perkotaan. Akan tetapi, Postal Service hanya enggan membebankan pelanggan di wilayah terpencil dengan harga yang lebih mahal. Dalam kasus ini, sistem ABC penting untuk memahami mengelola dan mengurangi biaya walaupun sering tidak dapat digunakan pada keputusan penetapan harga. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.